Karangan bunga yang dikirim ke Mabes Polri Jakarta terus bertambah. Kemudian bagaimana Mabes Polri menanggapi kiriman ini? Sudah ada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setio Wasisto di studio CNN Indonesia. Selamat sore Pak Setio. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah datang di studio CNN Indonesia. Kita tadi sudah lihat tayangannya bahwa banyak sekali, hampir ribuan ya Pak, karangan bunga ada di Mabes Polri saat ini. Sampai sore ini mungkin sekitar 1.200-an. 1.200-an itu gimana ceritanya Pak? Bisa tanggapannya juga seperti apa? Karena yang kita tahu kan ini adalah memperingati, bukan memperingati ya, untuk Pak Ahok dan juga Pak Jarot begitu ya, karena kalah dalam pilkada kemarin. Namun sekarang ternyata ini berpindah gitu, bukan berpindah ya Pak, tapi ternyata masyarakat juga banyak yang mendukung Polri. Bagaimana Pak tanggapannya? Saya melihat ini satu fenomena dan saya berharap kita positive thinking saja. Bahwa ini adalah satu upaya masyarakat untuk mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan. Karena mengungkapkan sesuatu bisa saja dia dengan unjuk rasa. Tetapi ini masyarakat menyampaikan sesuatu dengan damai, dengan aman, maka mengirim bunga. Pak Setio sendiri sudah melihat gitu karangan bunganya satu-satu, apa saja sih isinya yang disampaikan oleh masyarakat? Ya, memang tulisannya bermacam-macam, tapi intinya adalah masyarakat mengucapkan terima kasih, mengucapkan apresiasi, dan mendukung Polri, TNI untuk selalu menjaga NKRI dan menolak radikalisme dan intoleransi. Ini kan sepertinya pertama kali terjadi begitu ya, ada antusiasme dari masyarakat yang besar sekali untuk mengirimkan karangan bunga ke Mabes Polri. Kaget nggak sih di pertama gitu tiba-tiba datang? Sebetulnya tidak. Atau kalau jumlahnya mungkin ini yang pertama, tapi kiriman bunga dukungan ini mungkin beberapa kali kita terima ketika Polri mengungkap masalah-masalah terorisme, kita juga mendapatkan apresiasi dan dukungan masyarakat. Tetapi kita melihat bahwa saat ini fenomena ini tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Mabes Polri, tetapi juga di polda-polda lain, di Kepulauan Riau, di Sumatera Selatan, kemudian di Jogja, kemudian di beberapa polda sudah melaporkan ada kiriman juga kiriman untuk bunga mereka, semua. Iya Pak, ini kan saat ini sepertinya banyak sekali aksi-aksi begitu yang melibatkan banyak massa, kemudian ya seperti kita tahu sejak bulan tahun lalu begitu ya berurutan adanya aksi massa. Ini bagaimana Polri ini kemudian mengamankan ataupun adakah yang berbeda begitu dari sebelumnya, ataukah saat ini sepertinya marak sekali begitu karena melibatkan banyak sekali massa? Untuk unjuk rasa saya kira dari dulu sampai sekarang sama. Melibatkan massa, melibatkan beberapa elemen massa. Yang berbeda mungkin tuntutannya atau apa yang mereka ingin sampaikan. Oleh sebab itu Polri mencermati apa sih sebetulnya yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi message yang akan disampaikan oleh massa tersebut. Oleh sebab itu kita akan berusaha, kalau itu aspirasinya kepada pemerintah, kita akan mencoba untuk menyampaikan. Tapi prinsip bahwa unjuk rasa tidak boleh memaksakan kehendak. Karena unjuk rasa itu adalah untuk mengungkapkan apa sih yang ingin disampaikan. Tidak boleh memaksa sesuatu dengan mereka berkumpul memaksa kehendak. Selain unjuk rasa begitu, sekarang ini juga banyak sekali isu-isu hoaks begitu ya Pak. Karena memang sosial media saat ini sangat mudah sekali menyebarkan informasi begitu. Kemudian ini kan termasuk juga di cybercrime begitu ya. Seperti apa Polri menangani cybercrime? Karena kan juga sekarang semakin marak sekali begitu. Mungkin Kak memang sudah ada divisi khususnya begitu. Tapi seperti apa fenomenanya sekarang cybercrime ini? Terus terang memang perkembangan saat ini di media sosial sangat-sangat maju, sangat-sangat beraneka ragam. Polri mempunyai cyber troop
mempunyai pasukan yang memantau 24 jam semua media sosial. Dan manakala kita menemukan yang akun-akun atau yang mengunggah ujaran kebencian atau ini, kita akan selalu kejar, kemudian kita tindak kalau memang sesuai dengan hukum. Sudah beberapa kali yang diproses dengan undang-undang ITE. Semakin banyak ini pastinya Pak, semakin dengan perkembangan ini tentunya kita juga prihatin ya, karena sebetulnya teknologi itu adalah membantu untuk lebih memudahkan kita, mensejahterakan kita, tapi ketika teknologi disalahgunakan, maka itu juga sangat membahayakan. Kita bisa membayangkan ketika dengan satu jempol saja bisa mengakibatkan kerusakan gitu. Karena disampaikan untuk yang salah, memuat ujaran kebencian, memprovokasi dan sebagainya. Mengantisipasi ataupun menindaklanjuti cybercrime ini, Polri dengan pihak-pihak mana terkait? Adakah kemudian wadah khusus begitu Pak? Iya, di Barreskrim ada direktorat yang baru, Direktorat Cyber, yang memproses tentunya prosedur hukum, dan kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Di Pak Intelkam juga ada direktorat baru yang memantau juga masalah media sosial, dan kami di Humas juga ada. Kalau dari luar Polri begitu bekerja samanya pasti ada kan Pak? Ada dengan Kementerian Kominfo, kita bekerja sama dengan kementerian tersebut. Baik Pak, kalau misalkan kita melihat juga ini kan hoax semua cybercrime ini marak sekali terjadi. Kalau ke depannya ini apakah juga aksi-aksi massa ini ada yang sudah terlihat akan mungkin di tanggal-tanggal cantik begitu Pak? Kedepannya masih banyak tanggal cantik? Saya berharap sih tidak seperti itu ya. Artinya kita tahu bahwa dengan unjuk rasa itu mengganggu ketertiban, pasti mengganggu masyarakat lain yang akan beraktivitas. Sehingga kita menghimbau semaksimal mungkin lah tidak mengganggu. Kalau bisa bahkan tidak usah. Kalau dari informasi Polri sendiri, kami sudah mendengar, kami sudah memantau, memang akan dilaksanakan, dan kita berharap kalaupun unjuk rasa yang damai, unjuk rasa yang santun, bukan untuk memaksakan kehendak. Pengamanannya nanti akan seperti apa Pak? Nah, itu dari Polda Metro yang sudah mempersiapkan. Oke, baik. Kalau kita berbicara lagi sekarang mengenai hoax ini lagi Pak, kembali lagi. Sebenarnya yang paling harus diwaspadai itu yang seperti apa Pak, kejahatan cyber ini? Ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian. Jadi memuat ujaran kebencian itu sesuatu yang mendiskreditkan orang, memprovokasi untuk berbuat sesuatu. Itu yang perlu kita waspadai. Karena memang ternyata banyak begitu ya masyarakat yang masih terprovokasi juga dengan pesan-pesan hoax tersebut begitu. Betul. Kalau dari Pak Kapolri sendiri, adakah anjuran khusus seperti apa? Kita berharap kepada seluruh masyarakat pengguna media sosial, kita berharap agar menggunakan media sosial dengan bijaksana, sehingga betul-betul bermanfaat. Jadi tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Itu yang kita harapkan. Sekarang Bapak ini kan saat ini sekarang divisi Humas ya, Kepala Divisi Humas. Kemudian nantinya Humas Polri ini akan seperti apa di bawah kepemimpinan Bapak? Yang pasti saya meneruskan program-program pejabat yang lama. Program-programnya Pak Boy Rafli, saya akan teruskan. Dan mana-mana yang perlu penguatan, mana-mana yang perlu didorong, kita dorong, kita kuatkan. Adakah kemudian ada penguatan fungsi humas begitu Pak? Saya kira di dalam rencana kegiatan dan RKL tahun berjalan ini sudah ada. Tinggal nanti kita laksanakan, kita pantau bagaimana pelaksanaannya. Sehingga kita akan bisa melihat, oh ini yang perlu kita perkuat, ini tidak.
mana yang harus kita dulukan, skala prioritas lah. Kalau menurut Pak Setio, terakhir Pak, kalau menurut Pak Setio sendiri sekarang, dulu kan memang Polri ini banyak yang melihat Polri itu tidak terlalu baik begitu ya, ada beberapa tahun yang lalu. Nah sekarang ini berjalan mungkin citranya sudah mulai baik, masyarakat seperti tadi juga Karangan Bunga juga sudah banyak masyarakat yang juga mendukung. Itu pendapat Bapak seperti apa? Apa sih sebenarnya yang membedakan dulu itu dengan sekarang masyarakat lebih antusias, lebih... Di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, beliau mencanangkan promoter. Jadi profesional, modern, dan terpercaya. Tentunya kita harus bertindak secara profesional. Ya. Sebagai anggota Polri yang mempunyai aturan-aturan, kita bertindak secara profesional. Modern kita menyesuaikan. Ada perkembangan teknologi, kita juga harus bertindak menyesuaikan itu. Terpercaya ini adalah kita harus merebut kepercayaan dari masyarakat. Kalau kita tidak dipercaya oleh masyarakat, wah itu sangat merugikan bagi Polri. Oleh sebab itu kita ingin berusaha semaksimal mungkin. Seperti apa Pak konkretnya? Ya kita bertindak humanis, kita bertindak, Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Sehingga kita bertindak dari situ, kita sebagai pengayom, sebagai pelayan yang benar-benar rasakan, didasari dari hati yang tulus, tidak dibuat-buat, kita melayani masyarakat. Kalau dari birokrasi sendiri, korupsi di tubuh Polri sudah inilah ya Pak, sudah bagaimana menurut Bapak sebagai Humas? Karena di Polri kan ada tim saber pungli, dipimpin oleh Bapak Irwasum. Jadi Bapak Irwasum juga selalu memberikan petunjuk arahan ke Polri sampai ke tingkat bawah. Sejauh ini seperti apa Pak? Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendiseminasi informasi tentang tidak boleh pungli, tidak boleh memungut, tidak boleh korupsi. Dan ada peningkatan? Alhamdulillah, sekarang kita sudah bergerak makin hari makin baik karena kita juga memanfaatkan teknologi di mana tidak pembayaran yang dulu mungkin kontak dengan personil, sekarang sudah mulai menghilangkan kontak-kontak dengan personil karena bisa membayar melalui bank. Itu merupakan satu upaya jangan sampai terjadi ada penyelewengan. Baik, terima kasih Pak Setio Wasisto. Terima kasih. Semoga Polri ke depannya lebih dipercaya lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah datang di studio CNN Indonesia.